Hai semuanya, welcome to my channel. Jadi hari ini aku akan bahas beberapa hal atau beberapa berita yang lagi viral banget dibicarain di TikTok dan lagi banyak dibicarain di Indonesia pastinya. Jangan skip video ini dan jangan lupa disimak ya baik-baik, oke? Oke. Oke. Jadi berita yang pertama itu berasal dari artikel dari Suara. Ini aku bacain ya. Heboh, gadis di bawah umur dilamar nikah. Bosan aku tuh sekolah online kak. Ya ampun, itu berita kayak, hah gimana sih? Kok bosan sekolah online malah mau nikah gitu loh. Nah, dari berita yang berasal dari TikTok ini itu cowok sama ceweknya itu beda umur ya guys. Soalnya cowoknya ini itu kelahiran 96 dan si ceweknya ini kelahiran 2004, masih bocil gitu. Tapi dia memutuskan untuk menikah karena dia bosan sekolah online gitu loh. Nah, aku punya beberapa komentar dari netizen yang komentar tentang video itu, yang bilang kayak gini. Kok bisa orang bosan sekolah daring malah pengen nikah? Aku malah pengen kaya terus kipas pakai duit. Aku pun mau guys, soalnya kalau kita mau nikah karena bosan sekolah online nggak masuk akal gitu loh. Nah, jadi kalian tuh lebih baik cari uang gitu loh buat sekolah daripada memutuskan untuk menikah. Tapi beberapa orang pengen gitu loh menikah muda atau pengen cepat-cepat punya momongan, ya udah nggak apa-apa nikah muda gitu. Ada lagi nih komentar yang bilang kayak gini, menikah itu bukan soal usia, bukan juga ajang perlombaan kesiapan agar perspektif anak di bawah umur sudah siap untuk membangun rumah tangga. Toh sekolah daring saja bosan, apalagi berumah tangga. Betul itu, betul banget, karena dasar dari pernikahan itu saling mencintai dulu, dan itu bisa direstui dari orang tua. Tapi kalau nggak dapat restu dari orang tua, buat apa kita menikah? Dan itu juga harus kesiapan dari diri kita sendiri. Toh percuma kalau kita udah berumah tangga dan ujung-ujungnya kita cerai juga ya kan guys, kan nggak bagus juga gitu loh. Jadi buat teman-teman semua yang ingin banget nikah muda atau pengen banget buat membangun rumah tangga sejak dari usia muda, ya nggak apa-apa. Yang penting kalian punya niatan, kalian punya janji untuk diri kalian sendiri. Aku nanti punya rumah kayak gini, aku nanti kerja kayak gini. Jadi semuanya itu sudah teratur seperti itu. Jadi kalian bisa lebih menikmati masa rumah tangga kalian di usia kalian yang lebih muda dari orang menikah gitu loh. Kita lanjut yang kedua, artikel yang kedua, aku bacain ya. Alih-alih minta maaf usai dikecewain netizen, Ade Londok klarifikasi hubungannya dengan selebgram. Jadi kalau kalian yang belum tahu, suara motor guys. Jadi kalau kalian yang belum tahu Mang Ade Londok itu siapa, aku kasih tau nih. Mang Ade Londok itu adalah seorang penjual odading dari Bandung, yang berasal dari Bandung. Dia itu mempromosikan jualannya itu lewat caranya yang khas gitu loh. Kayak nggak usah deh aku bilang di sini, kalian pasti udah tahu. Kalian nanti bisa searching di Google ataupun di YouTube, banyak banget itu. Terus dia itu kemarin viral banget dan dia sampai dapat pujian dari gubernur apa tuh, Jawa Barat tuh nggak salah. Dia katanya diapresiasi karena cara marketingnya itu bagus banget, dan sampai guys jualan odadingnya itu sampai banyak banget yang beli, sampai antri panjang banget cuma buat cari odading Mang Olehnya ini. Dan dari situ si Mang Oleh ini terkenal dan viral banget di Indonesia.
Tapi kemarin dia viral juga guys. Tapi bukan viral karena odading lagi, tapi dia viral karena dia menghina, bukan menghina ya, dia mungkin menegur gitu loh. Dia menegur orang yang lagi naik motor bersama anaknya. Jadi anaknya ini tuh dibonceng di belakang, terus ada kerdus di dalam tengahnya, dan anaknya ini hampir jatuh gitu. Makanya si Mang Oleh ini bilang, mungkin dalam bahasa Sunda aku nggak ngerti sebenarnya, mungkin dia bilang nanti anaknya jatuh gitu, tapi diikuti dengan kata-kata kasar, goblok gitu. Jadi kayak rasanya netizen tuh kayak nggak terima gitu. Malah ada yang bilang kok udah terkenal jadi seenak-enaknya buat ngehina orang gitu loh. Mungkin dari netizen yang bilang kayak gitu, tapi dari aku emang harus ditegur ya, soalnya nanti anaknya jatuh gitu. Tapi caranya Mang Ade itu salah gitu, harusnya dia tegur, mungkin berhentiin dulu kali ya mobilnya, terus negur bapaknya ini gitu. Kemarin kan Mang Ade bilang dia mau klarifikasi tentang masalah itu dengan si pemotor ini. Tapi yang diklarifikasi kemarin yang aku lihat di Instagramnya Mang Ade itu bukan klarifikasi tentang si pemotor ini, tapi dia klarifikasi tentang hubungannya dengan seorang selebgram yang cantik banget, namanya Devina Ciputri. Mungkin dia seorang selebgram, tapi aku cuman kepoin kemarin dia udah centang biru juga, dan aku nggak terlalu kenal sama orang itu. Mungkin bukan selebriti atau apa. Terus dia mengklarifikasi, katanya hubungannya ini udah ke jenjang yang lebih serius karena Mang Ade ini udah kenalin si cewek ini ke keluarganya. Dan pada saat itu juga, pada saat dia bikin video, dia mau melamar si cewek ini di depan bapaknya si cewek ini, tapi mungkin nggak sampai guys ya, nggak sampai dia lakuin itu karena mungkin ada sesuatu dan lain hal, jadi dia nggak bisa ngelakuin hal itu gitu. Kalau menurut aku untuk Mang Ade selesain dulu lah masalahnya dengan yang si pemotor ini. Kalau udah selesai baru lanjutin lagi ke yang lebih serius gitu. Terus nanti kalau misalnya kalian udah selesai masalahnya kan enak gitu ngejalaninnya gitu loh. Oke, kita lanjut artikel yang ketiga, yang terakhir ya. Oke, di sini aku mau bacain artikelnya, yaitu viral video rombongan artis TikTok liburan saat pandemi banjir hujatan. Dari artikel ini aku juga nggak setuju ya guys, soalnya mereka rombongan artis TikTok yang lagi liburan, dan kalian tahu kan di masa pandemi ini tuh lagi nggak bisa banget buat keluar karena kita masih masih dikepungi oleh corona. Dan juga nggak apa-apa sih keluar-keluar, cuman kalian tetap patuhi protokol kesehatan. Kenapa sampai viral? Ya, di sini kita harus bahas ini. Kenapa sampai mereka viral? Karena ada salah satu akun TikTok yang bapak-bapak gitu, yang unggah ini, dia tuh kayak nggak suka gitu selebgram ini datang ke tempat mereka. Jadi ada salah satu komentar, dan ada satu bukan komentar sih, dia tuh nulis di deskripsinya itu kayak gini. Dia tulisnya, untuk kalian para influencer atau apapun namanya, saya nggak tahu, saya nggak peduli, saya orang NTT, saya sangat kecewa dengan kalian. Kenapa kecewa? Kenapa masnya ini kecewa? Kita lihat selanjutnya, dia bilang kayak gini. Nah, kenapa masnya ini kecewa? Karena ternyata dia melanjutkan dari captionnya ini yang bilang kalau menurut bapaknya ini keadaan akan lebih baik kalau si influencer ini nggak datang di tempat mereka. Maunya bapak ini, influencer ini bolehnya itu liburan di tempat terdekat mereka, nggak usah datang di tempat yang jauh, karena itu bisa
bisa menebar virus di mana-mana, dan bisa aja kalau misalnya dari perjalanan mereka terpapar virus dan sampai di NTT mereka akan menyebarkan virus ke orang lain. Seperti itu ceritanya dari bapak ini. Dan video itu viral sampai banyak banget orang yang nonton, sampai 1,6 orang yang nonton di TikTok. Tapi ada yang bilang si bapaknya ini cuma cari sensasi doang karena dia pengen tenar dan pengen dikenal banyak orang gitu. Oke, kalau di aku sih nggak apa-apa ya guys, soalnya kan kita udah beberapa bulan juga di rumah dan pasti udah bosan banget kan di rumah aja, dan kita pasti butuh liburan dan kita pasti pengen banget keluar rumah. Dan nggak apa-apa kita kalau kita mau keluar, yang penting kita patuhi protokol kesehatan dan tetap jaga jarak, dan jangan sampai kalian nggak menggunakan hand sanitizer, dan terus minum vitamin supaya kalian selalu sehat. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Kalian bisa komen apa aja yang harus aku bahas di video selanjutnya. Berita-berita apa lagi yang viral banget yang harus kita bahas selanjutnya. Dan kalian bisa komen, like, dan subscribe tentunya. Dan jangan lupa perhatikan protokol kesehatan. Terima kasih, dadah.